Swastiastu. Kita yang jero Beneso Adat Kutupang ingin berbagi sedikit tentang apa yang kami lakukan tentang penanganan sampah di desa adat kami. Nah, kami melaksanakan ini setiap minggu dan perjuru kami juga mencoba berbuat semaksimal mungkin mensosialisasikan, mengedukasi kepada seluruh warga masyarakat kami tentang betapa bahayanya tentang sampah plastik, itu yang pertama. Nah, justru dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan berbuah manis. Nah, desa kami sudah mulai pelan-pelan terbebas dari sampah plastik dan kesadaran masyarakat kami juga sudah mulai jauh meningkat. Dan kami juga memiliki di sini sebuah slogan yang namanya lihat sampah langsung ambil di sini. Nah, jadi STT atau para Yuwano kami mencoba berbuat semaksimal mungkin juga, dan kami setiap minggu melaksanakan pemungutan sampah karena setiap ibu rumah tangga atau setiap rumah tangga setiap hari Minggu pagi sudah mengeluarkan sampah plastik di depan rumah. Jadi para Yuwano pagi itu sudah memungut sampah, membawa ke bank sampah. Sampai di bank sampah kita pilah bersama-sama di sana yang mana plastik, yang mana kaleng, dan yang lain-lainnya kita sudah pisahkan. Nah, jadi di saat nanti dari dinas DLH Kabupaten Tabanan, kalau sudah kita bank sampah kita penuh, kita telepon, beliau mengambil dan ditimbang, itu menjadi nilai yang berharga. Nah, disinilah karena melihat nilai upah dari sampah plastik yang ada di desa adat, mulailah sadar masyarakat kami, ternyata sampah plastik itu ada nilai tukar dan bermanfaat sekali untuk menunjang perekonomian masyarakat. Itu yang kami lakukan, dan terutama kami desa adat Kutupang mencoba juga menyelamatkan Ibu Pertiwi lewat ekoenzim. Kita sudah mencoba berbuat semaksimal mungkin, kita membantu pemerintah kabupaten sudah juga, bukan untuk Kabupaten Tabanan saja, kita mencoba sampai ke Kabupaten Badung membantu. Nah, dengan itu lewat Satker Tiloko Bali, himbauan dari Bapak Gubernur yang memiliki danau, sungai atau yang lain-lain, dan kita sudah melakukannya juga. Rutinitas dalam setiap bulan kita menuangkan ekoenzim di sungai kita, karena desa kami diapit oleh dua sungai, satu besar satu kecil. Itu kita lakukan dengan jero mangku, biar antara hubungan kita di NIS dan di Sekale ini sepertinya biar nyambung. Antara doa, kita melakukan doa sebelum kita menuangkan ekoenzim. Nah, dengan itu mudah-mudahan kesadaran masyarakat kami dengan sungai kita jaga dengan baik. Habitat yang ada, ikan, yang lain-lain akan berkembang dengan baik nantinya. Dan mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Itu yang terpenting. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin bila ada salah, yang mohon maaf. Sinepit yang untuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, selamat pagi. Tiang mungkin bisa berbagi sedikit tentang pengalaman Tiang, karena kita ada di komunitas ekoenzim Bali. Nama Tiang sendiri Imade Hendra Arsano. Tiang sebagai Beneso Adat Desa Adat Kutupang, yang bekerja sama dengan tim ekoenzim dengan Bu Yuli juga. Beliau adalah saudara kandung saya. Tiang bersaudara dua, Yuli kakak ya. Nah, jadi mungkin yang sedikit berbagi. Okay. Nah, di sini ekoenzim kita banyak sudah memproduksi, sudah sekitar 2 tahun lebih kita mencoba berbuat. Nah, manfaat dan cara pembuatan ekoenzim. Nah, ekoenzim di sini kita sudah sosialisasikan kemana-mana. Terutama kita bangun di desa kita sendiri dulu, kita sosialisasikan di desa kita. Jadi sisa-sisa buah mungkin di sini yang kita punya, baik itu apa yang ada di lingkungan kita, terutama mungkin yang paling terpenting di sini sebenarnya nenas harus ada di sini, gitu ya. Di ekoenzim di kandungannya ini harus ada nenas, buah nenas.
Jadi mungkin bisa kita tambahkan yang lain, mungkin apel, jeruk juga mungkin. Nah, itu yang bisa kita taruh di sini. Cara pembuatannya seperti apa? Nah, dengan ini 35 liter kurang lebih atau 30 liter. Jadi buahnya kita siapin, airnya kita siapin, molasenya kita siapin. Molase mungkin 1 liter, buahnya kurang lebih sekitar 3 kg, airnya 10 liter. Jadi karena isinya ini 30 liter, tinggal dikalikan itu aja. Nah, jadi ini harus difermentasi. Ini harus difermentasi. Nah, ini sudah yang buat dengan banyak gentong yang kita punya. Ada yang usianya sudah 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Semakin lama usianya ini maka dia akan jauh lebih maksimal hasilnya. Itu. Nah, jadi untuk apa? Ekoenzim ini untuk apa gitu sekarang? Nah, banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya sebagai pupuk, itu juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seringkali waktu COVID, desa kami menyemprotkan ini. Tim Satgas COVID desa adat kami tidak menggunakan yang namanya desinfektan kimia. Kita mencoba mulai bergerak menyemprotkan ini rutinitas setiap pagi. Jam 6 sebelum matahari terbit, tim Satgas yang sudah kerahkan, yang sudah beri tugas untuk menyemprot di lingkungan desa kita. Begitu pula di saat ada upacara yadnya di pura, baik itu di Trikayangan. Seperti kemarin juga saat ada COVID di Puro Luhur Cerijong, kita juga tim ekoenzim desa adat kami bergerak menyemprotkan ke seluruh lingkungan yang ada di dekat pura di sana gitu. Itu yang terpenting. Ayo kita belajar, sangat mudah, dan bahan-bahan yang diperlukan itu sangat gampang sekali. Nah, seperti Tiang dekat dengan Pasar Bajro. Jadi di Pasar Bajro, Tiang banyak kenal juga dengan pedagang-pedagang buah yang ada di dalam. Nah, jadi Tiang ngomong, Bu, nanti kalau ada buah yang sudah nggak laku karena sudah mungkin usia, waktu sudah agak keriput atau gimana, jadi Tiang nanti minta. Jadi kita dapat gratis itu. Jadi kita buat, kita ambil dengan mobil atau sepeda motor, bonceng pulang ke rumah, sampai di rumah dengan istri Tiang buat. Kita timbang buah itu, udah gitu kita siapin alat-alatnya dan bahan kita sudah punya, ya udah tinggal kita buat, tutup, selesai. Kisi tanggal di gentongnya, tanggal mulai pembuatannya, bulannya, tahunnya. Jadi kita tahu jelas, oh yang mana sih ekoenzim kita sudah kita layak kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, banyak teman-teman juga dari Pupuan dengan Pak Camat kemarin, beliau sahabat yang salut dengan beliau, terus terang yang bilang salut. Desa Padangan, ada juga beberapa yang sudah datang ke rumah ke sini mencoba minta ilmu, dan Tiang berikan juga secara di sini gratis ya, tidak ada jual beli. Di sini tidak ada transaksi jual beli. Tim ekoenzim Bali tidak ada istilahnya transaksi jual beli di sini, tidak ada. Kita gratis semuanya demi menyelamatkan Ibu Pertiwi, itu yang terpenting. Makanya Tiang dengan teman-teman di pertanian, karena Tiang juga hobi di pertanian, Tiang mencoba kemarin menanam padi dengan pola organik. Astungkaro hasilnya luar biasa. Astungkaro hasilnya luar biasa nih. Nah, jadi kita memang jadi petani organik itu kita diajarin jadi petani yang rajin, bukan petani yang manja. Kalau kita masih menggunakan yang namanya kimia, itu jadi petani manja gitu. Apa kurang kita beli. Kalau ini dari proses pembuatan ada waktu, harus fermentasinya dengan butuh waktu, begitu pula dengan pupuk organik. Itu semua ada proses. Kita diajarin jadi petani yang rajin itu. Itu aja, mungkin itu yang bisa bagi. Kalau ada teman-teman yang mau belajar, ayo datang ke rumah kami, atau bila perlu di sana sudah kumpul dengan warga yang mau belajar membuat ekoenzim, undang kami. Kami siap datang ke tengah-tengah Idodani untuk memberikan cara pendidikan membuat ekoenzim. Sukses semua. Nah, di sini kita membangun ini baru sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu, tapi masih dalam proses pengerjaan, terus ada penambahan. Nah, disinilah tempat kita membuat
pupuk organiknya untuk di pertanian. Ada tempat di sini juga ekoenzim masih kita simpan. Ini yang baru-baru kita buat. Ada beberapa yang sudah lama sudah kita siapkan di rumah. Nah, rencana kami juga nanti, karena pupuk yang ada di dalam kemarin kita sudah kuras, kita sudah ambil, kita sudah tebar ke ladang kita masing-masing di kelompok tani kita juga. Kita punya kelompok tani. Itu yang kita lakukan rutinitas dengan anggota kelompok. Nah, kita bangun ini mudah-mudahan bermanfaat ke depan untuk desa kami, karena tujuan intinya adalah mencoba kita mengurangi yang namanya kimia, begitu kimia, terutama kita mau bebas dari kimia, itu yang kita inginkan. Nah, justru sekarang yang mungkin bisa ceritakan sedikit juga di sini tempat bank sampah kita sudah pilah di sini. Ada beberapa yang plastik, yang kaleng, yang botol kaca atau apa besi, ada yang kita kumpulin di sini. Nah, ini segini ini mungkin sudah hampir 1-2 bulan mungkin ini sudah terkumpul segini. Berarti dulu itu nggak nyampe sebulan udah full. Karena apa? Banyaknya sampah plastik yang kita miliki dulu. Nah, sekarang mulai kita mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan salah satu, kalau ke pasar bawa tas sendiri, biar nggak nanti kita balik dari pasar kita menggunakan tas plastik. Itu yang terpenting, yang mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Itu yang lakukan. Nah, dengan waktu sekian bulan ini segini loh kita bisa kumpulkan, berarti sudah jauh berkurang sudah jauh berkurang Nah, terus kembali titian masalah tentang organik. Nah, di sini kita bangun sebuah, ada kandang, rencananya ini kandang kambing. Mungkin nggak tiang yang akan memelihara kandang kambing di sini, mungkin warga yang mau silahkan nanti taruh di sini kambingnya, tapi pupuknya itu untuk kelompok nanti kita taruh. Nah, makanya kita buat bak-bak seperti itu kita taruh di sana nanti. Jadi kita butuh kotoran kambing, kotoran sapi, sudah banyak warga juga memelihara, tinggal kita nanti waktunya kita ambil, kita kumpulin di sini, kita lakukan sebuah fermentasi nanti begitu Nah, ini karena kambingnya baru selesai juga dengan upacara Bali kemarin di Sugihan Bali, kita ada baru upacara. Nah, di sini kita bangun salah satu gazebo, itu tempatnya nanti tempat kita berdiskusi dengan teman-teman sambil minum kopi, sambil berbagilah di sini dengan mungkin kita undang kelompok-kelompok yang lain nanti, mungkin beliau memiliki kelebihan di satu sisi atau apa itu yang makanya kita membangun sebuah gazebo di sini untuk sharing di sini nanti, kita berbagi dengan teman-teman. Itu aja itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih.